PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika Universitas Negeri Manado akan menampilkan video UKIN dengan materi pembelajaran jaringan fiber optik dengan model pembelajaran PBL pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak pengen cek dulu kehadiran. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan Alif untuk pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita sama-sama untuk menyanyikan himne guru. Boleh semua yang berdiri? Terima kasih, silakan untuk kembali menanyakan ya. Tadi liriknya juga di himne guru, poin pentingnya yang Bapak ambil ya, pahlawan tanpa tanda jasa ya. Guru itu bukan hanya ada yang di sekolah ya. Guru pertama kalian siapa? Ibu kalian ya, sama itu guru kalian juga ya, yang harus kalian hormati. Oke, untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya minggu kemarin kita udah belajar untuk mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Minggu kemarin juga udah mempraktekannya ya, untuk menganalisis permasalahan dari akses point ya. Minggu kemarin udah kita laksanakan. Bapak pengen tanya dulu ya, untuk prosedur pengecekan permasalahan pada jaringan nirkabel apa aja? Siapa yang bisa menjawab? Boleh, Denia, silakan. Memeriksa pemasangan kartu jaringan atau LAN card, apakah terpasang dengan baik atau tidak. Memeriksa pemasangan konektor kabel pada hub atau switch atau konektor lain yang tidak mengalami short atau open, dan pemasangan konektor tidak longgar. Oke, terima kasih. Kasih plus dulu. Oke, itu untuk prosedur pengecekan.
Ya, kemarin juga kita udah mengujinya juga ya. Nah, untuk mengujinya apa aja? Masih ingat siapa yang bisa jawab? Pak, Oke. izin jawab. Untuk menguji pemeriksaan hasil jaringan yaitu memeriksa konfigurasi IP komputer dengan menggunakan perintah IP config. Perintah IP config digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi koneksi. Oke, baik, terima kasih. Bapak harapkan bukan tadi aja yang menyebutkan, bukan Denia ataupun Eha yang menyebutkan tadi. Ya, Bapak harapkan semua masih ingat dengan materi yang kemarin, minggu kemarin. Ya, untuk sekarang kita akan mempelajari fiber optik. Ya. Nah, untuk hari ini kelihatan yang di belakang. Oke, cakupan materi untuk hari ini kita akan mempelajari apa itu fiber optik ya dari pengertiannya. Kedua, prinsip kerja fiber optik. Ketiga, struktur kabel fiber optik. Keempat, kelebihan dan kekurangan fiber optik. Terus yang kelima, jenis-jenisnya ya, jenis kabel fiber optik. Apa ada pretest dulu? Boleh silakan buka dulu kuisnya. Kuisnya myquiz.com. Terus ada kode yang masukkan kodenya 777033. Bisa? Iya. Langsung join. Ya, 033. Mas, udah kelima ya. Oke, kita mulai. Kita lihat siapa yang peringkat pertamanya. Dede Oya, Neng Mala, Lisa Oya. Ketiga Lisa, kedua Dede, yang pertamanya Neng Nurmala. Oke, terus ya. Nggak apa-apa. Tadi pada banyak mengeluh ya, oh salah, Iya Pak, salah. nggak tahu, ya nggak apa-apa. Karena materi itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Jadi nanti Bapak harapkan nanti setelah pembelajaran ada post test. Nah, yang post testnya itu yang Bapak harapkan kalian benar semua jawabannya. Ya, nggak apa-apa untuk pretest sekarang kalian salah semua karena kalian belum belajar. Ya, belum tahu. Nah, untuk materi hari ini materinya tentang fiber optik. Ya, itu. Oke, Bapak akan memutarkan video untuk konsep dasar jaringan fiber optik. Kalian bisa tonton dulu ya untuk videonya. Membawa informasi dalam bentuk cahaya. Pertama-tama, mari kita pelajari beberapa perilaku dasar cahaya untuk memahami cara kerja sel optik. Kecepatan cahaya berubah ketika melewati media dan perubahan kecepatan ini
dinyatakan oleh indeks bias. Variasi dalam kecepatan cahaya ini mengarah pada fenomena menarik lainnya, yaitu pembiasan. Untuk memahami apa itu pembiasan, mari kita lakukan eksperimen yang menarik. Dalam percobaan ini, cahaya melewati sebuah prisma. Terlihat pada antarmuka cahaya bengkok, bukan lurus. Fenomena ini dikenal sebagai refraksi atau pembiasan. Pembiasan terjadi ketika cahaya melewati media dengan satu indeks bias ke satu indeks bias lainnya. Cahaya berbelok ke arah antarmuka saat beralih dari media indeks bias tinggi ke satu indeks bias rendah. Pembiasan adalah alasan mengapa pensil terlihat bengkok di dalam segelas air. Teknik pembiasan sederhana ini efektif digunakan dalam serat optik. Sekarang, mari kita buat eksperimen ini sebagai hipotesis. Kita buka. Setelah beberapa saat, Anda bisa melihat cahaya akan melewati permukaan kaca. Jika kita meningkatkan indeks bias lebih jauh, cahaya akan tiba-tiba kembali ke media pertama sebagai refleksi murni. Ini disebut pemantulan internal total. Pemantulan internal total mungkin terjadi jika kita meningkatkan sudut datang daripada meningkatkan indeks bias. Dalam hal ini, pada sudut tertentu akan disebut dengan sudut kritis. Cahaya akan kembali ke media pertama. Biar lebih paham lagi, sekarang akan Bapak bagi kelompok. Ya. Nanti ada soal, kalian diskusikan. Ya. Nanti setelah didiskusikan, sudah dapat jawabannya, nanti dipresentasikan. Ya. Bagi kelompok, 5 kelompok. Ya. 2, 3, 4, 5, mulai saja. Ya.
berkelompok, ya, maju semuanya berkelompok. Nanti silakan presentasikan hasil diskusinya. Yang selanjutnya silakan kasih tanggapan ataupun pertanyaan, ya. Minimal ada 1 pertanyaan dari tiap kelompoknya. Bisa dipahami? Siap. Oke, dari kelompok mana dulu yang siap? 6 dulu. 6 dulu katanya. Ya, kata orang lain 6. Sok, silakan presentasikan dulu. Ayo, semua maju. Gimana guys? Yuk. Maaf guys. Ya, presentasi ulang pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan soal dari Bapak. Sudah. Baca. Nomor 1, silakan tuliskan menurut pendapat Anda tentang dasar-dasar jaringan fiber optik. Secara umum terdiri atas 3 bagian, yaitu core atau disebut dengan inti, cladding, lapisan, dan shrouding jaket sebagai pelindung mekanis. Untuk nomor 2, pertanyaan tentang topologi jaringan yang digunakan dalam fiber optik. Metode atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara elemen dasar yang membentuk node link dan stasiun. Tuliskan pengertian dari single mode dan multimode pada jaringan fiber optik. Single mode memancarkan satu jenis mode pada satu waktu, multimode memancarkan jenis mode cahaya satu waktu. Diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan tentang core, cladding, dan coating pada jaringan fiber optik. Pertama, ada core sebagai inti media yang menghantarkan cahaya dari sisi penerima. 2. Cladding lapisan inti sebagai pelindung penghantar cahaya. 3. Coating atau lapisan fiber sebagai pelindung mekanis. Nomor 5. Diskusikan dalam kelompok Anda dan tulislah perangkat-perangkat yang ada di jaringan fiber optik. Patch core fiber, fiber optic adapter, joint closure optic, splitter optic, optical termination box, fiber mode, digital fiber optik, splicing, alat sambung fiber optik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1 izin bertanya. Fiber optik untuk jaringan apa saja? Apa saja? Secara umum terdiri atas 3 bagian, yaitu core atau disebut dengan inti, cladding, lapisan, dan coating sebagai pelindung mekanis. Bentar, gini pertanyaan Aris digunakan untuk jaringan apa aja? Ya, contoh, salah satu contoh aja. Jaringan yang menggunakan fiber optik apa? Tadi di materi juga udah disampaikan apa? Apa? Jaringan? Internet. Ya, gini. Tadi udah dijelaskan juga dari awal. Untuk penggunaan fiber optik itu udah digunakan ya seluruh dunia itu untuk menghubungkan internet. Untuk sekarang itu menggunakan fiber optik ya. Untuk yang jarak dekatnya itu menggunakan BTS tower ya. Tiap provider kan memiliki tower. Nah, si towernya itu di bawah tanahnya itu nyambung ada kabel fiber optiknya. Ya, dari HP kita itu mancarnya menggunakan nirkabel ya. Yang lain juga perhatikan, jadi nanti dari HP ke BTS terdekat atau tower terdekat. Nah, nanti kan si tower terdekat itu misalkan mau ngirim kemana nih, misalkan WA ke Singapura nih, misalkan punya saudara di Singapura ya.
Nah, jadi ke BTS dulu, nanti ke fiber optik yang ada di bawah tanah, terus ke ada juga di bawah laut. Ya, tuh. Kalau sederhananya IndiHome misalkan mereka udah menggunakan fiber optik. Lihat di pinggir-pinggir jalan mereka suka yang pasang kabel itu fiber optik, ya yang di bawah tanah. Ya, yang di bawah tanah itu mereka menggunakan fiber optik. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Tadi yang udah ini kelompok 3. Ya, kelompok 3, nanti kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kami dari soal yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama itu silakan diskusikan dengan kelompok, tulis menurut pendapat apa saja dasar-dasar jaringan fiber optik. Fiber optik adalah kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus lebih dari sehelai kertas yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Dasar-dasarnya memiliki 3 bagian, yaitu core, inti, cladding, lapisan, dan coating jaket. Untuk yang nomor 2, diskusikan dalam kelompok Anda dan tulislah tentang topologi jaringan yang digunakan dalam fiber optik. Topologi yang kami maksudnya topologi bus biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis fiber optik. Kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan klien atau node. Yang ketiga yaitu diskusikanlah dalam kelompok Anda dan tuliskan pengertian dari single mode dan multi mode pada jaringan fiber optik. Single mode adalah memancarkan satu jenis mode pada satu waktu, sedangkan multi mode memancarkan beberapa jenis cahaya dalam satu waktu. Yang keempat adalah diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan tentang core, cladding, dan coating pada jaringan fiber optik. Yang pertama yaitu core atau disebut juga inti, untuk menentukan cahaya merambat dari satu sisi ke sisi lain. Yang kedua, cladding atau lapisan sebagai kaca untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujungnya. Yang ketiga, coating atau jaket sebagai pelindung mekanis dan tempat kode warna. Yang kelima, diskusikan dalam kelompok Anda dan tulislah perangkat-perangkat yang ada di jaringan fiber optik. Yang pertama, fusion splicer. Yang kedua, stripper atau miller. Yang ketiga, clipper. Yang keempat, optical power meter. Yang kelima, optical time domain. Yang keenam, light source. Yang ketujuh, optical fiber. Yang kedelapan, visual code. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin menanyakan apa yang akan terjadi jika kabel optik terputus di suatu tempat. Apakah di tempat lainnya juga akan terkena dampaknya? Ayo, bisa menjawabnya. Sebentar. Putus dan tidak bisa digunakan dan tidak bisa mengakses internet. Pertanyaan ini sangat bagus. Pertanyaan dari Pancar. Misalkan kalau fiber optik putus, ya otomatis ya iya nggak bakalan bisa akses, akan terputus. Yang di Jakarta putus deh. Ya. Di Kalimantan putus juga. Ini kalau misalkan ya kalau terhubung ke Kalimantan itu ya pasti terputus juga, ya. Terus gini, cocok pertanyaannya kalau misalkan putus, ya tadi kan udah disebutkan alat-alatnya. Kalau misalkan terputus, adakah alat untuk penyambungnya? Ada, jawabannya ya. Itu fungsinya dari fusion splicer.
Fusion splicer itu untuk menyambungkan fiber optik yang putus. Ya. Fiber optik yang sudah putus itu bisa disambungkan. Ya. Kalau misalkan kabel tembaga terputus itu pakainya solder. Kalau fiber optik itu pakainya fusion splicer. Ya. Tuh. Kayaknya kan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan terputus, misalkan IndiHome ya, misalkan IndiHome-nya ada di Kadipaten, terus nyambungnya ke Majalengka. Kalau di tengah-tengah putus ya otomatis nggak bakalan terhubung antara Kadipaten dan Majalengka. Nah, alat untuk menyambungkannya kembali itu namanya fusion splicer. Ya. Oke, silakan ditutup aja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. 4 nanti 5 kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang nomor 1, diskusikan dalam kelompok Anda. Silahkan tuliskan menurut pendapat Anda tentang dasar-dasar jaringan fiber optik. Jawabannya 1. Core atau disebut juga inti, berfungsi untuk menentukan cahaya merambat dari satu sisi ke sisi lainnya. 2. Cladding atau lapisan, berfungsi sebagai kaca untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujungnya. 3. Coating atau jaket, berfungsi sebagai pelindung mekanis dan tempel kode warna. Berdua, diskusikan dalam kelompok Anda dan tulislah tentang topologi jaringan yang digunakan dalam fiber optik. Jawabannya, topologi jaringan fiber optik sendiri merupakan suatu metode atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara elemen dasar yang membentuk jaringan, yaitu node, link, dan stasiun. Diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan pengertian dari single mode dan multimode pada jaringan fiber optik. Single mode adalah sebuah sistem transmisi pada fiber optik dengan menggunakan cahaya sebagai medianya dan hanya terdapat satu buah indeks sinar tanpa terpantul yang merambat sepanjang kabel terbentang. Dengan menggunakan satu cahaya maka akan meminimalisir gangguan dalam perjalanan data. Multimode merupakan mode transmisi pada fiber optik yang mana data yang dilewatkan menggunakan lebih dari satu buah indeks cahaya. Diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan tentang core, cladding, dan coating pada jaringan fiber optik. Core merupakan bagian utama dari serat optik karena perambatan cahaya terjadi pada bagian ini. Cladding, hubungan indeks bias antara core dan cladding dapat mempengaruhi. 3. Coating, bagian coating ini terbuat dari bahan plastik yang berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Nomor 5, diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan perangkat-perangkat yang ada di jaringan fiber optik. 5. Perangkat-perangkat fiber optik. 1. Patch cord fiber optik. 2. Fiber optik adapter. Jenisnya fiber optik adapter. SC adapter fiber optik. 3. LC fiber optik adapter. 4. ST fiber optik adapter. 3. Joint closer
optik, 4 splitter optik, 5 optical terminator box, 6 pigtail fiber optik, 7 fiber node, 8 splicing. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Misnada Desma dari kelompok 3. Fiber optik kan cepat ya dalam menghantarkan data. Apa saja kira-kira kelebihan dari fiber optik? Izin menjawab. Kelebihan dari fiber optik adalah 1. Untuk transmisi jarak jauh. Dengan menggunakan kabel jenis ini, Anda bisa mengirim data dengan jarak yang sangat jauh tanpa perlu merasa khawatir. 2. Kapasitas sangat besar. 3. Ukuran ramping. 4. Terbebas dari gangguan sinyal elektromagnetik. 5. Minim resiko kehilangan data. 6. Terhindar dari konsleting listrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan soal dari Bapak. Yang pertama, tuliskan menurut pendapat Anda tentang dasar-dasar jaringan fiber optik. Dasar-dasar jaringan fiber optik yaitu ada 3. Yang pertama ada core atau inti. Fungsinya untuk menentukan cahaya merambat dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang kedua ada cladding atau lapisan. Fungsinya sebagai kaca untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujungnya. Yang ketiga ada coating atau jaket, berfungsi sebagai pelindung mekanis dan tempat kode warna. Nomor 2, tulislah tentang topologi jaringan yang digunakan dalam fiber optik. 1. Topologi push. 2. Topologi star. 3. Topologi ring. 4. Topologi mesh. 5. Topologi tree. 3. Tuliskan pengertian dari single mode dan multimode pada jaringan fiber optik. Yang ke-1, single mode adalah berdiri tunggal, jadi serat kaca dengan diameter sebesar 8,3 sampai 10 mikron yang memiliki satu cara penularan. 2. Multimode adalah serat yang digunakan 2 dan biasanya pakai POF atau kabel berbasis plastik baru yang mirip kabel kaca. Pertanyaan yang keempat, diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan tentang core, cladding, dan coating pada jaringan fiber optik. Core atau inti merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya berjalan sehingga pengiriman cahaya dapat dilakukan. Cladding merupakan lapisan luar yang melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar keluar kembali ke dalam inti. Coating yaitu mantel yang dari serat optik yang berbeda. Coating ini terbuat dari bahan lapisan dan elastis. Pertanyaan nomor 5, diskusikan dalam kelompok Anda dan tuliskan perangkat-perangkat yang ada di dalam fiber optik. Yang ada di dalam jaringan fiber optik. Perangkat-perangkat yang ada di jaringan fiber optik. 1. Patch core fiber optik. 2. Adaptor serat optik. 3. Optik penutup bersama. 4. Optik pemisah. 5. Joint closure optik. 6. Splitter optik. Dan 7. Optical termination box. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apakah ada yang ditanyakan? Mengapa kabel fiber optik lebih cepat daripada kabel lari?
Dijawab karena latensi pada jaringan internet serat optik lebih rendah sehingga kita dapat menikmati internet yang cepat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah presentasi semuanya ya. Oke, bagus presentasinya ya. Meskipun tadi soalnya sama semua ya, tapi karena beda-beda kelompok ya, jadi ada masukan, ada tanggapan ya. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita pretest lagi ya, pretest maaf. Kita post test. Awal kita diawali dengan pretest ya. Sekarang kita akhiri dengan post test. Kalau pengen tahu untuk pembelajaran hari ini kalian bisa tangkap atau enggak ya. Silakan buka lagi kuisisnya. Oke, terima kasih udah mengerjakan post testnya. Nilainya udah ketahuan tadi ya, udah ketahuan masing-masing ya. Paling itu yang tadi nilainya 70, tingkatkan lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ambil dulu kesimpulan. Siapa yang bisa menarik kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Boleh, Mala? Jadi kesimpulannya adalah kabel fiber optik terbuat dari kaca dan plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari cahaya atau dari tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah sensor laser atau LED. Inti dari kabel optik ialah core, cladding, sama coating. Coating. Bos, terima kasih. Kasih plus dulu. Ya, itu ya kesimpulannya. Jadi sekarang materi hari ini kita mempelajari tentang fiber optik. Ya, apa fiber optik itu? Terbuat dari apa? Serat kaca. Ya, terus bagian yang intinya itu apa? Core. Core itu dilapisi dengan cladding. Ya, yang paling luar apa? Yang paling luar outer jaket. Yang paling luar. Nanti untuk pertemuan selanjutnya tadi udah disinggung juga alat untuk menyambungkan fusion splitter. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita perkenalan dengan alat-alat yang digunakan untuk instalasi fiber optik ya. Tadi kan kita udah belajar tuh ya, fiber optik itu apa, fungsinya untuk apa, ya, cara kerjanya bagaimana. Terus bagian-bagian dari fiber optik udah kita pelajari juga. Masih lengkap, boleh dicek teman sebelahnya barangkali ada yang ke kamar mandi atau ada, masih lengkap ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri aja. Sebelum mengakhiri, boleh untuk dipimpin doa ketua kelasnya. Nadia. Sebelum mengakhiri pembelajaran, lebih baik kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.